Kalau kita sudah membahas ini, saudara ya, lalu mengapa ya orang Yahudi tidak mau jadi Islam? Kalau orang kalau orang Yahudi tidak mau jadi Kristen sudah kita bahas dulu ya. Tapi sekarang mengapa orang Yahudi tidak mau jadi Islam? Oke, sampai sini. Nah, kalau kita sudah membahas ini, saudara ya, lalu mengapa ya orang Yahudi tidak mau jadi Islam? Kalau orang kalau orang Yahudi tidak mau jadi Kristen sudah kita bahas dulu ya. Tapi sekarang mengapa orang Yahudi tidak mau jadi Islam? Karena orang Yahudi ini tahu, saudara, Islam ini ya yang akan menjadi kedatangan kunci datangnya Mesiasnya Yahudi. Mereka tidak mau jadi Islam karena Islam ini adalah laknatnya, ya, sebuah laknat bagi orang Yahudi, saudara. Ya, oke, sampai sini dulu. Nanti saya lanjutkan ya. Tapi Anda yang mau berapologetika, Anda mau bertanya jawab juga boleh. Ini adalah tema apologetika Kristen. Anda boleh tanya jawab. Bisa resen ya. Sebentar ya. Temanya tidak harus selalu ini ya saudara ya. Kita pokoknya berapologetika. Ini saya cuma kasih tema besar supaya kita ngomong ngalor ngidul. Ngalor ngidul ada ininya ya, ada arahnya ya. Mana nih? Sebentar. Oh, Ben Alexander. Yang biasa open cam saya jadikan co-host saudara ya supaya nih. Oke. Yang mau ini boleh ya mulai resen ya saudara ya. Saya sambil mau ambil ini ya, mau ambilkan ini ya. Bentar. Bentar ya. Talmud saudara ya. Menurut Maimonides tentunya ya. Ini di dalam Sefaria ada artikel ya. Ya dalam Sanhedrin ya. Guru-guru kita, rabai-rabai kita ya mengajarkan sejak kematian nabi terakhir dari Israel yaitu Hagai, Zakaria, Maleaki. Jadi nabi terakhirnya orang Yahudi itu adalah Hagai, Zakaria dan Maleaki. Ya, nabi terakhir. Bukan Muhammad, bukan juga Yohanes Pembaptis, saudara ya, bukan ya. Roh Kudus meninggalkan Israel, ya. Tapi mereka masih bisa menggunakan bat kol, ya. Suatu ketika mereka mengadakan pertemuan di kamar atas di rumahnya Guria di Yeriko, ya, bat kol, ya, datang from heaven saying there is no one among you, ada satupun dari kamu ya yang layak ya supaya sekinah kemuliaan Tuhan itu turun atasmu seperti Moshe Rabbeinu ya, seperti Moshe Rabbeinu ya, seperti Musa seperti, jadi hanya Musa yang punya sekinah glory, itu hanya Musa ya, but his generation does not merit it. Tapi setelah itu nggak ada lagi ya. Nah, ini perkataan ini, the six present set their eyes upon Hillel the elder. Hillel ini adalah kakeknya Gamaliel, gurunya Rasul Paulus, saudara. Ya. The pious, the humble, the disciple of Ezra.
Ya, lalu Hillel ini adalah muridnya Ezra. Ya, muridnya Ezra yang sangat tulus katanya ya. Jadi Hillel ini kakeknya Gamaliel. Gamaliel ini adalah gurunya Rasul Paulus, seorang Sanhedrin, saudara ya. Seorang ketua dari nasi, ya, ketua dari, bukan Nazi ya, tapi nasi. Nasi itu adalah seorang nasi dari Sanhedrin, artinya nasi itu adalah pemimpin dari Sanhedrin. Ya, lalu dia cerita ya, Muhammad dan orang Yahudi. Ya. In the course of Muhammad's proselytizing in Mecca, he initially viewed Christian and Jews, both of whom he referred to as the people of the book, ahli kitab. Setelah Muhammad proselit, artinya dulu sebelumnya dia pagan, lalu dia proselit, proselit di Mekah, saudara ya. Jadi tadi ya, tidak ada bukti suku Quraisy itu menyembah Allah Islam. Tidak ada bukti bahwa Muhammad itu terlahir Islam, saudara. Ya, jadi dia pertama kali waktu menikah sama Khadijah, dia Kristen dulu, dia dibilang proselit. Lalu menganggap setelah dia jadi Kristen, menikah Khadijah, dia jadi nabi, ngangkat diri jadi nabi. Lalu dia menganggap bahwa asal muasalnya dia menghormati orang Yahudi dan orang Kristen sebagai ahli kitab. Ya, lalu 10 tahun setelah wahyu pertama di Gunung Hira, karena Gua Hira itu ada di atas gunung ya. Ya, the delegation consisting of the representative of 12 important clans of Medina, ada delegasi dari 12 perwakilan di Medina, ya, melindungi Muhammad. Ya, karena waktu itu Muhammad hilang, saudara, kabur, mau dibunuh sama orang Quraisy. Jadi Muhammad kabur itu 2 kali, saudara ya, jadi DPO 2 kali. Pertama dia kabur ke Ethiopia, dilindungi sama Raja Kristen, kemudian dia balik lagi, masih berbuat penistaan agama lagi, kabur lagi ke Medina, lalu dilindungi oleh 12 klan, ya, orang Yahudi yang di Medina. Ya, physically protect Muhammad, ya, secara fisik melindungi Muhammad dan mengundangnya sebagai netral outsider to Medina, sebagai outsider yang netral untuk melayani sebagai chief arbitrator, saudara. Oke, Muhammad, kamu sini aja untuk jadi administratornya kita. Kurang baik apa, saudara ya? Sudah dilindungi, dikasih gawean, saudara. Ya. Which had been fighting with each other for around 100 years and was in need of an authority. Ya. Lalu Muhammad mulai mempengaruhi orang-orang itu sehingga orang-orang Madinah banyak yang convert, ya, of the Meccan immigrants, particularly pagan and polytheist tribes. But there were fewer Jewish convert. Hanya sedikit orang Yahudi yang convert. Orang-orang Yahudi menolak Muhammad sebagai nabi, ya, karena Muhammad mengklaim dirinya adalah nabi, ya, dan bahkan berargumentasi, ya, bahwa beberapa ayat bahwa isi dari Al-Quran itu berkontradiksi dengan Torah. Ini ditulis di zamannya Talmud, di zamannya Muhammad. Jadi kisah ini, Talmud ini kan ditulis di zamannya Muhammad, di zaman tahun 700-an, zamannya Abbasiyah. Sudah dikasih tahu, orang Yahudi itu nggak mau sama Muhammad. Ada yang terpengaruh, yang goblok ya. Tetapi pada umumnya nggak mau, karena mereka sudah tahu yang Muhammad ngomong itu ngapusi kabeh, saudara. Nggak ada. Ini yang ngomong Talmud loh, saudara ya. Ya, their opposition was due to political as well as religious reasons, as many Jews in Medina had close links with Abdullah bin Ubay, ya, who was partial to Jews and would have been Medina's prince if not for Muhammad's arrival. Lalu Mark Cohen as that Muhammad appeared centuries after the cessation of biblical prophecy and couched his message in verbiage foreign to Judaism both in format and rhetoric. Ya, kalau ini ngambil dari Wikipedia tadi dia kasih ininya ya. Nah, dia, saudara ya, di dalam Judaism nabi-nabi, ya, attain highest degree of holiness, scholarship, and closeness to God,
and set standards of human perfection. Ya, the Talmud reports bahwa nabi-nabi itu orang yang dekat dengan Tuhan. Dan dia apa saudara? Scholarship. Dia adalah seorang pelajar-pelajar. Semua nabi di dalam Yudaisme adalah seorang scholars, ya berpendidikan, ya ada kedekatan dengan Allah dan mereka punya kehidupan yang baik. Ya, Talmud menceritakan that there were more than 1 million prophet. Ada banyak nabi, ada lebih dari 1 juta nabi, saudara ya. But most of the prophets conveyed messages that were intended solely for their own generation and were not reported in the scripture. Jadi banyak nabi, saudara ya. Ada banyak sekali nabi di dunia ini. Bukan cuma 25, saudara ya. Bukan cuma 4.000, banyak. Bahkan zamannya Elia aja ada berapa nabi, ada berapa ribu nabi itu ya. Zamannya Elia itu ya. Ada berapa ribu nabi itu yang diselamatkan sama Elia. Ya. Jadi Muhammad, nah ya, langsung lompat ya. Tadi contohnya Yunus itu buat Niniwe itu ya, contohnya gitu. Ini ada banyak sekali nabi intinya ya. Nah, lalu saudara di dalam in the Middle Age, it was common. Middle Age itu dari tahun 500 sampai tahun 1500 ya. Itu namanya Middle Age. It was common for Jewish writers to claim that Muhammad was a Ha-Meshugah atau orang edan, saudara. Muhammad itu bagi orang Yahudi, Muhammad itu adalah edan, saudara. Nah, ini penting, saudara ya. Anda bisa lihat di Sefaria ya. Lalu Maimonides, jadi satu, Muhammad bagi orang Yahudi itu Muhammad itu ya. Kurang ini tuh, terlalu tebal. Lalu Maimonides berkata, ya Maimonides itu kan yang disanjung-sanjung sama si Profesor Emeritus Menahem Ali, saudara ya. Ya, adalah nabi palsu dan wong edan, saudara ya. Ya. Nabi palsu dan wong edan, saudara. Ini paling penting nih. False prophet sama Haimesugah insan, men. Yang bilang Maimonides, saudara. Ya. Nah. Dan dia itu hanya mengkopi dari Yesus. Ya. Muhammad itu hanya mengkopi dari Yesus, pura-pura jadi Yesus, pretend. Itulah yang Yesus berkata. Kalau ada orang ngaku-ngaku aku, ya. Kalau ada orang ngaku-ngaku, Mesias ada di sini, bilik di padang gurun. Bilik di gurun, ya. Matius 24 ya. Janganlah kamu pergi ke sana. Dia ada di bilik di padang gurun. Maimonides sudah mengingatkan, Muhammad itu tiruannya Yesus loh. Ya, copycat. Muhammad itu duplikat, palsu. Yesus palsu. Yesus sudah mengingatkan, Maimonides di dalam hikmatnya, Maimonides orang pintar sekali, saudara ya. Walaupun dia tidak suka sama orang Kristen, tapi begitu dia ngelihat Muhammad, wah nggak beda sama Yesus nih. Dia apa? Bukan nggak beda apa? Wah ini mau ikut-ikut Yesus, kok nggak beda? Ini nabi palsu nih. Dia mau ikut-ikut Yesus, ya. Dia mau ikut-ikut Yesus. Maimonides ini mengatakan ya bahwa Islam itu adalah avodasara, saudara. Ya. Dulu udah pernah kita bahas ya. Avodasara itu adalah ibadah yang sesat. Ya. Karena dia kiblatnya ke batu, ke Mekah. Makanya dibilang avodasara. Ya. Udah pernah kita bahas. Jadi begitu Maimonides ini kan lihat sekitar tahun 1100, saudara ya. Maimonides itu dia lihat semua, dan hadits itu baru ada tahun 1000, saudara ya.
Jadi cerita-cerita Muhammad itu baru beken itu ya tahun 1000, sebelumnya nggak ada cerita-cerita Muhammad ya yang terkenal begitu, kitab-kitabnya semuanya artikelnya, jadi baru tahu ya orang-orang ya zaman itu. Kemudian si Menus bilang, wah ini mah tiruannya Yesus ini, bohong-bohongan ini. Dia bilang begitu ya. Ini mah tiruannya Yesus. Makanya orang Islam orang Yahudi nggak mau jadi Islam. Satu, ini nabi palsu, ya, ngangkat diri sendiri jadi nabi. Kedua, ini orang sakit jiwa, kesurupan. Ketiga, dia inilah yang dimaksud oleh Yesus sebagai Mesias palsu, ya, emulated his Yesus, ya kan? Karena dia seorang Kristen kan, Muhammad tadinya kan, tadi kan, namanya disebut his precursor, ya kan? Pakai his, pakai proper name, ya kan? Wah, ini mah ikut-ikut nih katanya ya. Itulah sebabnya orang Yahudi tidak pernah akan mau jadi orang Islam. Apalagi kiblatnya diganti jadi ke Mekah. Nggak maulah tempat sucinya orang Yahudi di Yerusalem. Disuruh ke Mekah. Untung orang Yahudi nggak mau jadi Islam. Kalau jadi Islam nggak akan ada negara Israel hari ini. Kalau orang Yahudi sampai jadi Islam, tidak akan pernah ada negara Israel hari ini, saudara. Kalau orang Yahudi jadi Islam, ya, maka orang-orang Yahudi ini akan punah, hilang habis, ya, habis. Kalau Anda tanya, ya, orang Anatolia itu nggak ada, sudah lenyap, saudara. Hampir seluruh dunia itu diislamkan, diarabkan, suruh pakai bahasa Arab semua. Lenyap, saudara. Nggak akan ada negara Israel. Sebentar ya. Saya mouse-nya rusak ini, jangan-jangan ya. Ya, terima kasih Rosa Mawar, Amerika. God bless you. Jangan lupa nyawer Nabi Koboy, saudara ya. Iya dong, nyawer dong. Kamu kalau nyawer, kamu nge-like enggak, nyawer kagak. Wah, kelewatan kamu, saudara ya. Ini ilmu cuman ada di sini, kamu cari di mana-mana nggak ada nih. Ya, ya. Jangan lupa nyawer Nabi engkoh Nabi Koboy. Oke, sudah ya. Wah, seru ya, saudara ya. Mamat dikuliti sejarahnya, kadrun kejang-kejang, kakak bisa ngibu lagi. Ini ada bisa lah. Sabar, mau gimana? Mau cerita apa lagi sama saya, saudara? Ya, itulah sebabnya, ya, apa yang terjadi di Israel itu adalah sebuah gambaran. Kalau kamu mempelajari tentang Israel, ya kamu akan mengerti seperti saya, kamu akan mengerti, saudara, bahwa orang-orang Yahudi ini adalah tanda zaman. Rahasia akhir zaman itu yang pegang mereka, saudara, bukan kita, bukan orang Kristen. Rahasia akhir zaman itu yang pegang itu orang Yahudi. Orang Kristen punya rahasia keselamatan. Orang Yahudi punya rahasia akhir zaman. Itu masalahnya. Ya. Jadi kamu tidak bisa lepas dari orang Yahudi, orang Kristen ini. Tetapi kamu tidak perlu jadi orang Yahudi karena kamu bukan orang Yahudi. Ya, kita dicangkokkan kepada keselamatan itu hanya karena nama Yesus, saudara. Jadi nggak usah sok-sokan Yahudi lagi. Ya, oke, udah cukup. Siapa yang mau lanjutin?